Memasuki bulan Ramadan, keuangan memiliki risiko membengkak karena sejumlah kegiatan seperti berbuka puasa, sahur, dan kegiatan berkumpul di momen spesial. Untuk itu kita harus memiliki taktik mengelola keuangan yang perlu di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momen terindah bagi setiap insan yang menjalankan. Namun di samping itu, kita juga perlu bersiap diri mengalokasikan sejumlah dana. Karena pengeluaran rumah tangga mengalami fenomena perubahan di bulan puasa. Seperti pos belanja makanan akan meningkat signifikan dengan adanya kegiatan berbuka dan sahur yang memerlukan sejumlah asupan makanan yang baik serta berselera. Hal ini tentu juga diikuti dengan pos pengeluaran pribadi saat melihat banyaknya diskon besar-besaran serta tren pemberian hadiah atau hampers saat Ramadan. Bahkan tak jarang banyak sebagian masyarakat yang menunda investasi untuk merayakan bulan baik ini. Maka dari itu, memiliki taktik jitu dalam mengelola keuangan saat bulan Ramadan menjadi penting agar kita tidak terperosok dalam jurang lilitan utang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan perencana keuangan Beren Muhadin. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Rey. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andrew dan teman-teman Halo Indonesia semua. Baik, kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara bijak mengelola keuangan saat bulan Ramadan seperti saat ini ya. Nah, biasanya saat bulan Ramadan banyak yang tidak sadar ya, kalau kita ini suka lebih konsumtif, lebih suka overspending dalam uang ya, terutama untuk membeli makanan sahur, acara berbuka puasa, apalagi seperti di tayangan tadi ada sale di mana-mana selama bulan Ramadan. Nah, kalau dari Mas Ray sendiri, kira-kira faktor apa yang pertama kali kita harus perhatikan saat bulan Ramadan agar keuangan kita tetap aman nih, Mas? Ya memang bulan Ramadan ini ada sebuah ironi yang sering kali terjadi dan terus berulang di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan ini sebagai umat muslim yang banyak di Indonesia, di mana-mana teman-teman semua beribadah puasa, tidak makan siang, tetapi budget makanan itu membengkak di bulan Ramadan ya. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini kebanyakan dari kita juga gajiannya 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Kenapa 2-3 kali? Karena dapat THR. Yep. Tapi kemudian setelah Ramadan selesai, Lebaran, kemudian keuangannya malah jadi berantakan gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena pertama seperti yang tadi diinfokan gitu ya, bahwa ada buka bersama yang mungkin juga akan menggerus saldo kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada sale dan keinginan untuk memakai baju baru di hari raya. Yang mungkin itu juga akan menarik uang dari saldo kita. Belum lagi hampers pengen ngasih ke si A, si B, dan lain sebagainya. Yang itu juga semuanya mungkin membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan jangan lupa di bulan Ramadan juga ada tradisi mudik, yang mana tradisi mudik itu kita butuh dana bukan hanya transportasi, tapi juga mungkin akomodasi ya, dan juga kita butuh dana untuk biaya hidup di kampung halaman yang mungkin tidak sedikit. Belum lagi angpau yang harus juga disediakan untuk ponakan-ponakan, adik, sanak, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Sehingga penting sekali untuk teman-teman semua dimanapun berada mengelola keuangan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya keuangan kita tidak berantakan. Baik, jadi intinya kita harus tahu juga skala prioritasnya ya, mana yang harus diutamakan dan mana yang sekiranya tidak diperlukan. Nah, bagaimana dengan self-control sendiri, bagaimana dengan pengendalian diri, terutama saat memenuhi kebutuhan pangan ya, saat sahur dan juga saat berbuka puasa. Karena ini yang menjadi faktor membengkaknya keuangan kita di saat bulan Ramadan. Apalagi kita tahu saat ini acara-acara berbuka puasa bersama ini sudah benar-benar bebas, tidak ada lagi pembatasan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan ajang acara berbuka puasa bersama ini juga biasanya menjadi sebuah reuni yang kadang kita sulit juga untuk menolak untuk
tidak ikut dalam acara buka puasa bersama. Nah, ini bagaimana Mas agar kita juga bisa lebih bijak ya, mana yang betul-betul kebutuhan, mana yang betul-betul keinginan. Terutama kita bahas dulu dalam segi pangan dulu deh untuk berbuka puasa dan memilih hidangan untuk sahur agar keuangan kita tidak boncos saat bulan Ramadan ini. Ya, ini memang sebuah hal yang sangat tricky sekali gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin buka bersama, rasanya nggak bisa nolak gitu ya ketika ada undangan yang masuk ke dalam WhatsApp kita gitu. Dan kemudian itu dari teman-teman ataupun juga teman-teman lama, dan apalagi kemudian ada reuni. Nah, lalu kemudian gimana caranya supaya keuangan kita bisa tertata dengan baik? Ada beberapa hal sebetulnya yang perlu diluruskan terlebih dahulu sebelum uang itu adalah mindset kita terkait dengan uang yang perlu kita keluarkan untuk sahur dan juga berbuka. Sebetulnya sahur dan berbuka itu hanya menggeser jam makan kita saja. Yang awalnya mungkin untuk sarapan digeser jadi lebih pagi sebelum subuh gitu ya. Yang awalnya makan siang digeser jadi agak sore pas maghrib, dan makan malam juga ada lagi. Nah, dengan cara ini kemudian sebetulnya budget yang kita keluarkan untuk pangan tidak perlu bertambah gitu. Nah, ini jugalah kemudian yang bisa kita gunakan sebagai batasan kalau kita ada undangan untuk berbuka puasa bersama. Kita tinggal membuat batasan ke dalam diri kita gitu ya. Ketika ada undangan buka puasa bersama, oh ya udah, sesuaikan saja dengan budget makan siang kita. Berapa sih budget makan siang kita? 30.000 kah? 50.000 kah? Jangan lebih dari itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah mohon untuk pilih-pilih juga dengan siapa buka puasa bersama. Jangan semuanya diiyain gitu ya. Kalau kemudian semuanya diiyain, buka puasanya mungkin 50.000. Tapi setelah itu biasanya kan ada ajakan untuk nongkrongnya. Nah, tambahan lagi nih ngopi 50.000. 50.000 dikali 30 hari puasa udah Rp1.500.000 sendiri. Makanya kemudian harus kita pilih-pilih juga buka puasanya dengan siapa dan berapa lama, itu juga kita harus batasi durasinya gitu ya. Kalau nggak enak tinggal bilang aja sebetulnya, aduh saya buru-buru nih mau tarawih gitu ya kan. Tidak juga kemudian membuat teman-teman yang lain tidak enak gitu ya. Dan kemudian yang ketiga yang bisa juga dilakukan untuk lebih menghemat ketika kita mau buka puasa bersama adalah kita buka puasa duluan di kantor atau di rumah, baru kemudian kita datang ke tempat buka puasa bersamanya. Jadi kita datang ketika keadaan sudah kenyang dan kita tidak kalap membeli apapun yang ada di menu kafe atau restoran tersebut gitu ya. Toh biasanya kan datangnya juga mepet-mepet ya, nggak dari jam 4 juga, biasanya dari jam 5:30 atau mungkin jam 6. Dan kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, mungkin Bandung, jam-jam menjelang buka puasa itu kan padatnya lalu lintas luar biasa ya. Betul. Jadi kita bisa menghemat energi, kita bisa menghemat waktu, dan juga kita bisa menghemat dana. Oke, itu dia ya salah satu atau beberapa tips agar kita tidak habis keuangan kita saat di bulan Ramadan. Tidak perlu semuanya kita iakan untuk acara buka puasa bersama. Ini yang menjadi hal yang penting juga agar kita tidak spending money-nya terlalu banyak ya, terlalu over. Nah, kalau kita bergeser sedikit dari pangan, kita ke pos-pos keuangan yang lain. Karena selain sektor pangan, ada juga beberapa sektor yang menguras keuangan kita di saat bulan Ramadan, yaitu seperti kita harus memberikan THR untuk karyawan yang bekerja dengan kita, seperti asisten rumah tangga misalnya, atau driver di rumah kita, dan kita juga harus menyiapkan zakat ya di saat bulan Lebaran nanti, dan ada beberapa macam juga yang akan menguras pos-pos keuangan kita. Nah, ini bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan hal-hal tersebut, pos-pos keuangan tersebut, agar setelah kita mendapatkan THR, kita juga bisa dengan bijak secara automatically, kita bisa tahu nih persentasenya berapa, dan kita tidak langsung habis atau tidak langsung lewat begitu THR-nya, Mas Ray. Tapi ditahan dulu Mas Ray karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan perencana keuangan Mas Rey. Mas Rey, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya ingin membahas sebetulnya di bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan menahan haus juga, tapi kita harus menahan hasrat kita dalam berbelanja ya. Ini saya mau masuk ke dalam sale yang sering terjadi biasanya di bulan Ramadan. Karena ada banyak sekali sale yang sering kita temui di berbagai macam e-commerce, mulai dari sale untuk baju, kemudian perangkat elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Mas, agar kita bisa mengerem hasrat kita tidak kalap begitu ya untuk memborong berbagai macam barang yang sebetulnya kita tidak perlukan, tetapi karena kita lapar mata aja gitu Mas. Jadi kita membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Pertanyaannya bagaimana Mas agar kita bisa mengerem juga hasrat kita untuk berbelanja secara berlebihan dan akhirnya ya membuat keuangan kita semakin tidak baik di bulan Ramadan ini? Ya memang menahan hasrat untuk membeli baju atau barang elektronik di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu adalah sebuah hal yang sungguh berat ya teman-teman semua dimanapun berada. Apalagi ketika kemudian si tawaran-tawaran dari baju dan kemudian barang elektronik atau apapun itu disertai dengan diskon dan kemudian cashback serta promo-promo lainnya. Waduh itu godaannya sangat-sangat berat sekali. Nah lalu kemudian bagaimana caranya? Itu supaya kita bisa menahan diri untuk tidak tergoda untuk membeli baju atau mungkin barang elektronik tersebut. Caranya adalah pertama kita coba lihat kembali ke dalam isi rumah kita. Kalau kemudian kita tertarik dengan barang elektronik, katakanlah TV gitu ya, atau mungkin gadget kita, apakah kemudian TV kita rusak, ataukah kemudian gadget kita rusak? Kalau tidak, artinya teman-teman semua tidak membutuhkan untuk membeli gadget terbaru atau barang elektronik terbaru. Kalau kemudian teman-teman pengen beli barang elektronik, mungkin itu TV untuk ditampilkan ketika nanti open house, artinya itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan untuk memenuhi ego teman-teman semua gitu ya. Jadi lihat kembali ke dalam rumah kita, apa ada barang elektronik yang rusak? Kalau tidak ada, artinya tidak ada kewajiban untuk kita membeli barang tersebut. Sama juga dengan baju gitu ya. Nah, ketika kita mau beli baju, coba kita lihat baju lebaran yang sudah kita pakai di tahun lalu atau tahun sebelumnya. Dan biasanya kalau kita mau beli baju itu karena kita pengen tampil baru di hadapan sanak saudara kita atau teman-teman kita yang lain, gitu kan. Nah, padahal kan kita mungkin punya baju yang kita sudah beli di tahun 2020, di tahun 2021, di mana waktu itu silaturahim dan juga berkumpul belum sebebas sekarang. Toh teman-teman kita waktu itu tidak juga melihat baju kita yang kita pakai di tahun 2020 di tahun 2021. Kita bisa pakai baju yang sama, kita mix and match dengan koleksi yang terbaru kita, dan itu akan menampilkan gaya yang baru bagi kita di hadapan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Jadi solusinya bukan hanya dengan membeli saja, tetapi lihat koleksi di lemari kita, entah itu baju gitu ya, entah itu sepatu, entah itu dress, kerudung juga mungkin. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menahan diri. Tapi kadangkala godaan itu akan tetap datang gitu ya, dan kemudian saldo kita menjadi berkurang. Lalu cara selanjutnya yang bisa digunakan oleh teman-teman semua adalah membatasi diri dengan cara hanya menyimpan sejumlah dana saja di rekening teman-teman semua. Sehingga ketika ada tawaran itu datang, ya teman-teman bisa lihat bahwa, waduh, uang saya tinggal 1 juta nih gitu ya, saya kayaknya nggak bisa deh beli baju ini. Nah dengan cara itu kita bisa menahan diri kita. Atau itu pun juga bisa digunakan oleh teman-teman semua ketika lagi ngabuburit, ketika lagi datang ke acara apa, offline acaranya dan ada bazar di situ. Nah coba teman-teman bawa uang cash aja dan simpan kartu ATM-nya, kartu kreditnya di rumah jangan dibawa, dan bawa aja uang hanya cukup untuk buka puasa. Jadi ketika ada tawaran sale dan lain sebagainya, teman-teman tidak akan tertarik karena ya tidak ada uangnya.
Baik, ini luar biasa sekali ya, kita ada banyak dapat input, harus mengetahui kebutuhan dan keinginan yang pertama, dan yang kedua kita harus melihat diri kita apakah ada barang-barang yang sebetulnya betul-betul kita butuhkan atau sebetulnya sudah ada di rumah, jadi ya tidak perlu kita membeli yang baru. Dan yang ketiga tadi, kita harus membatasi juga uang yang harus kita bawa saat kita beraktivitas agar kita tidak overspending ya ketika kita sedang membeli sesuatu. Nah, membahas masih tentang spending karena di bulan Ramadan ini kan kita tahu harga bahan pokok meningkat, kemudian kita juga harus mempersiapkan dana THR untuk orang yang bekerja dengan kita, entah itu driver atau ART, asisten rumah tangga, dan ada juga kewajiban untuk zakat ya. Nah, ini bagaimana untuk mengelola pos-pos keuangan ini? Bagaimana sebaiknya persentase yang baik dan bijaknya, Mas Rey? Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi Mas Andrew sampaikan, dan ini juga mungkin menjadi kekhawatiran teman-teman semua gitu ya, ketika banyak sekali hal-hal yang perlu dibayar di bulan Ramadan, apalagi menjelang Lebaran nanti, seperti THR untuk karyawan kita, ART gitu ya, supir dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada zakat, ada tiket mudik, dan lain sebagainya. Nah, itu dananya dari mana? Nah, teman-teman bisa ambil untuk kebutuhan tersebut dari dana THR yang diterima oleh teman-teman semua, gitu ya. Jadi, gunakanlah dana THR sebaik-baiknya untuk kebutuhan hari raya. Pesan saya, jangan kemudian memikirkan terlebih dahulu uang dari THR ini akan berapa banyak yang dialokasikan untuk investasi. Jangan itu dulu, tapi pikirkan dulu kebutuhan-kebutuhan hari raya. Namanya aja kan THR, tunjangan hari raya. Jadi gunakanlah untuk kebutuhan-kebutuhan hari raya, gitu ya. Nah, biasanya kan dana THR ini seimbang atau setara dengan dana gajian bulanan kita, gitu ya. Kalau gajiannya 10 juta, THR-nya 10 juta. Gitu ya, maka kemudian sisihkanlah sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh teman-teman semua untuk kebutuhan Ramadan dan juga Lebarannya. Kalau kemudian ada kebutuhan untuk memberi angpau gitu ya, memberi THR untuk supirnya, untuk HRT-nya, ya berikanlah dari THR itu. Ada kebutuhan untuk zakat fitrah dan juga zakat mal, bisa diambil juga dari situ. Lalu kemudian untuk tiket mudik, ada mungkin yang udah beli duluan pakai kartu kreditnya, nanti bayar tagihannya ambil dari dana THR-nya. Oleh-oleh juga seperti itu, ambil dari dana THR-nya. Tapi kita harus buat skala prioritasnya. Yang duluan yang mana? Yang duluan tentunya tiket mudik, lalu kemudian THR untuk karyawan kita, gitu ya. Lalu kemudian baru untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya di masa Lebaran. Baik. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak insight kepada pemirsa di rumah, bisa mencerahkan warga juga agar bisa mengelola uang dengan bijak dan bisa menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan berkah. Terima kasih Mas Rey telah berbagi informasi dan berbagi perspektif dengan kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Rey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat masjid tertua di Tangerang, Banten. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.